melakukan wawancara. Baik, selanjutnya saya Bunda Yusan Sabila akan menyampaikan mengenai deskripsi koperasi. Biasanya disebut dengan kopkar atau yang artinya koperasi karyawan. Koperasi ini adalah koperasi yang dibentuk dalam sebuah perusahaan yang mana anggotanya ialah karyawan perusahaan tersebut. Yang tujuannya ialah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para karyawan yang efisien. Saya Nasana Bila Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kinerja pada sistem informasi manajemen. Dengan penggunaan aplikasi yang telah dijelaskan, sangat mempermudah dan mempercepat pengelolaan data pada koperasi karyawan tersebut. Selanjutnya mengenai rekomendasi, mengapa alasan kita memilih koperasi karyawan? Karena koperasi tersebut menggunakan berbagai sistem informasi manajemen dalam mengelola data, sehingga kita tertarik pada melakukan observasi koperasi karyawan Rumah Sakit Tulanrejo Pare. Saya, Sarah Lilani Dana Ardia, akan menyampaikan beberapa temuan yang saya dapatkan pada saat observasi di Koperasi Karyawan Rumah Sakit Tulanrejo. Ada beberapa sistem informasi yang saya dapatkan di sana, seperti aplikasi SAP, Sajik, dan mereka menggunakan Excel. Untuk aplikasi SAP sendiri, itu biasanya untuk mendata barang-barang seperti barang opnam, terus keluar masuknya barang yang ada di koperasi, dan memindai beberapa barang yang expired. Dan itu mereka menggunakan sistem aplikasi SAP. Sedangkan untuk Sajik sendiri itu adalah untuk bagian absensi. Mereka menggunakan sistem ini, menggunakan aplikasi ini dalam absensi, seperti saat mereka karyawan masuk dan saat pulang. Karena pada koperasi ini menggunakan dua shift, ada shift malam dan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan hasil observasi kami pada wawancara kemarin bersama Bapak Manajer Koperasi Karyawan Rumah Sakit Tulanrejo Pare. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada wawancara kemarin. Dalam wawancara observasi kemarin bersama Bapak Manajer, beliau mengatakan bahwa perangkat software yang digunakan itu sudah cukup baik dan menghasilkan laporan yang maksimal. Di koperasi karyawan sendiri memakai jenis laporan yaitu bernama Sajik. Sajik itu sudah merekap masuknya kapan dan keluarnya kapan. Cara pengerjaan Sajik sendiri memakai shift-shiftan. Shift pertama dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Shift kedua jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan shift ketiga itu jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Biasanya karyawan lebih dari jam absensi, misalnya 5 menit itu ada toleransi dari pihak pengelola. Nah, seandainya kalau lebih dari 5 menit itu akan mendapatkan teguran. Dan apabila ada karyawan yang lupa sidik jari atau lupa absensi, itu kita anggap tidak masuk. Selanjutnya, jenis perangkat hardware yang dipakai koperasi untuk laporan absensi. Bapak Manajer mengatakan perangkat hardware yang digunakan itu standar saja, itu dari pihak pengelola aplikasinya. Nah, di koperasi karyawan tersebut sudah memakai jenis mesin absensi yang bernama fingerprint untuk memindai sidik jari sehingga mencegah penyalahgunaan data absensi. Sistem tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bisa menyesuaikan dengan permintaan kita. Kalau kekurangannya itu mungkin biasanya terjadi keeroran kayak
kayak misalnya selisih jam. Baik, selanjutnya untuk menangani kesalahan pada sistem laporan absensi koperasi karyawan. Jika ada kesalahan pada sistem koperasi karyawan tersebut, pada koperasi karyawan akan memanggil vendor atau teknisi yang bisa membenahi dan siap membantu ketika terjadi masalah pada sistem, sehingga staf koperasi karyawan bisa melakukan monitoring. Jadi setiap kesalahan yang terjadi pada sistem dapat dikoreksi lagi dan diperbaiki secara baik. Penggunaan software khusus untuk sistem penggajian. Nah, dalam sistem penggajian dari koperasi karyawan ini tidak menggunakan software khusus, melainkan hanya menggunakan Excel saja. Karena dalam hal ini karyawan dari koperasi itu sendiri hanya terdiri dari 30 orang saja. Jadi menggunakan Excel saja sudah sangat memadai. Dan selanjutnya mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam sistem penjualan. Nah, dalam sistem penjualan ini sangat penting memiliki seseorang yang dapat mengelola sistem penjualan tersebut. Yang mana kerjanya ialah untuk memastikan bahwa proses penjualan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, dalam koperasi karyawan ini juga memiliki admin yang bertanggung jawab dalam sistem penggajian ini. Dan selanjutnya mengenai jenis software yang digunakan dalam sistem penjualan. Nah, dalam koperasi karyawan ini memiliki software khusus yang digunakan. Nah, aplikasi yang digunakan ialah SAP, yang mana cara kerjanya ialah untuk stok opnam, barang keluar masuk dan memindai barang expired. Tak hanya itu, koperasi ini juga memiliki beberapa transaksi, antara lain transaksi tunai, kredit, dan kupon. Nah, untuk kupon sendiri itu agak sedikit sulit karena ketika karyawan itu melakukan transaksi dengan kupon, melakukan pembelian, tapi pembelian tersebut melebihi nilai yang ada di kupon, maka karyawan tersebut harus menggunakan dua transaksi. Apakah itu transaksi kupon dengan tunai atau kupon dengan kredit. Untuk permasalahan, apakah ada tidak terdatanya pembelian tersebut? Untuk permasalahan ini, pihak koperasi tidak pernah menjumpai permasalahan tersebut, tetapi pernah menjumpai salah memasukkan nama pembelian. Tapi dalam koperasi ini setiap bulannya menggunakan pengecekan. Nah, dari situ bisa diketahui permasalahan yang ada. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan pajak pada koperasi tersebut dengan menggunakan Excel. Excel sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengelolaan data, pembuatan tabel dan grafik, serta manajemen data. Dua laporan ini di koperasi membuatnya menggunakan Excel yang sudah disediakan oleh staf IT di rumah sakit tersebut, sehingga manajer hanya tinggal mengikut data yang telah disiapkan. Untuk laporan keuangan dilakukan setiap bulan yang dihandle sendiri oleh manajer. Baik, selanjutnya jenis pengolahan data inventaris yang ada pada koperasi karyawan. Dengan pengolahan data di koperasi karyawan, rumah sakit seperti data aset dan barang yang dimiliki koperasi karyawan rumah sakit sebenarnya cukup besar dan kompleks, sehingga layanan tradisional dapat dikelola dengan baik tanpa bantuan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dan
independensi data aset dan barang yang sama dapat direkam beberapa kali. Hal ini menyebabkan duplikasi data dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan proses pengambilan data memperlambat layanan penyimpanan informasi, kecepatan lambat karena tumpukan file yang besar. Yang kedua, data yang tidak terintegrasi. Dalam penyimpanan dan pengelolaan data tidak terintegrasi, data bisa menjadi tidak sinkron dan setiap item data memiliki persyaratannya sendiri, bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing dari unit atau fasilitas. Yang ketiga, informasi kadaluarsa karena kebutuhan untuk menyajikan data yang dikumpulkan mengirim kembali data secara manual akan lebih lambat dan kurang akurat dapat diandalkan. Yang terakhir, human error. Ini memiliki kelemahan dari manusia, antara lain kelelahan, ketelitian, kebosanan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan layanan digital pada koperasi karyawan. Sebelum adanya teknologi komputer masuk ke Indonesia, pengelolaan perusahaan memerlukan waktu berhari-hari untuk menyajikan laporan dan data yang diminta oleh pengguna. Setelah revolusi digital yang ditandai dengan masuknya teknologi komputer ke Indonesia sekitar tahun 80-an, maka setiap badan usaha baik umum maupun pemerintah berusaha untuk memanfaatkan teknologi komputer untuk mewujudkan sistem informasi yang modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan laporan hasil observasi kami. Yang pertama, software dan hardware untuk absensi. Koperasi menggunakan software SADIQ untuk laporan absensi karyawan menyangkut pencatatan kehadiran, waktu masuk dan waktu keluar secara otomatis, serta dilengkapi toleransi waktu. Untuk perangkat keras, mereka memakai mesin absensi atau fingerprint yang efektif dalam meminimalisasi kesalahan data absensi. Yang kedua, penanganan kesalahan absensi. Kesalahan dalam sistem absensi diatasi dengan memanggil teknisi atau vendor yang bertugas memperbaiki masalah tersebut dan melakukan pemantauan agar data absensi akurat. Selanjutnya yang ketiga, sistem penggajian. Karena jumlah karyawan yang relatif kecil, koperasi hanya menggunakan Microsoft Excel dalam pengelolaan gaji yang dirasa sudah cukup efektif. Penggunaan software khusus akan dipertimbangkan jika jumlah karyawannya bertambah. Selanjutnya yang keempat, sistem penjualan. Dalam sistem penjualan, koperasi menggunakan aplikasi SAP untuk manajemen stok dan aplikasi POS untuk transaksi kasir. Jenis transaksi di koperasi cukup kompleks, termasuk tunai, kredit, dan kupon. Pembelian dicatat dengan cermat untuk memastikan semua transaksi terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya yang kelima, laporan keuangan dan pajak. Laporan keuangan dan pajak juga dikelola dengan Microsoft Excel yang telah disiapkan oleh staf teknologi informasi dengan format standar. Laporan dibuat setiap bulan oleh manajer dengan bantuan IT. Selanjutnya yang keenam, pengelolaan data inventaris. Pengelolaan data inventaris di koperasi dihadapkan pada tantangan seperti redundansi data, human error, dan keterbatasan data. SIM rumah sakit dapat mengatasi tantangan ini karena
membantu mengelola data secara efektif, akurat, dan cepat. Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi manajemen. Dengan beralih dari